Baiklah, shalom semua. Mari kita masuk dalam ibadah kita hari ini di dalam Mazmur 150 ayat 1 hingga 6 berbunyi demikian. Haleluya. Pujilah Allah di dalam tempat kudusnya, pujilah Dia di dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan serunding, pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang bertentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Biar kita semua hari ini yang masih bernafas, yang belum lagi kena sakit COVID-19, masih lagi boleh hidup sekarang ini, kita semua memuji Tuhan. Kita bersyukur bahwa kita masih ada untuk memuji Tuhan. Dan kata firman Tuhan di dalam ayat yang terakhir, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami mau buka acara ini ya Tuhan. Kami mohon penyertaan-Mu dalam acara ini, biar kebaktian hari ini dapat berlangsung dengan pimpinan-Mu dan tidak ada kuasa jahat yang mampu menghalangi kebaktian pada hari ini ya Tuhan. Ini doa kami serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Mari kita bersukacita dengan lagu hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita berdoa. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita berdoa. Di dalam Tuhan bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka cita bersuka, bersuka dalam Tuhan, dalam bersuka, bersuka cita. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka cita lari. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, dalam bersuka, bersuka cita lari. Lagi bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka cita lari. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, dalam bersuka, bersuka cita lari. Dalam bersuka, dalam bersuka, dalam bersuka, bersuka cita lari. Sekarang tiba masanya untuk kita mendengar firman Tuhan. Kita mau datang kepada Bapa, kita
kita mau mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya selepas ini. Sebelum itu dalam Mazmur 84 ayat 2, betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mezbah-mezbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Hari ini kita semua rindu dengan kediaman Allah. Amin. Kita mau berbakti bersama, tetapi kita dibatasi oleh pandemi yang berlaku di seluruh dunia, tetapi itu tidak menghalang bagi kita untuk mendengar firman Tuhan. Setiap hari, setiap minggu kita disegarkan oleh firman Tuhan. Mari kita datang kepada Bapa dengan kerinduan. Jadikan aku indah. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu, berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Sekali lagi kita angkat pujian penyembahan ini. Datang ya Bapa dalam memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut kata-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Oh, taat dan setia, taat dan setia. Ini aku. Ini aku, semua milikku. Ku serahkan padamu, Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, kadang duka, suatu serahkan. Lalu yang akan datang, katakan hasrat dan harapan yang terbayar. Masa depan, masa depan, dan rencanaku, ku
kita masih belum menang melawan COVID-19. Tetapi saya mau berkata pada hari ini bahwa kita bertindak dalam kemenangan. Sebab itu kalau kita di dalam kemenangan, marilah kita bertindak rajin di dalam perjuangan. Jadi saya mau bicara pada pagi ini melalui firman Tuhan, yaitu bertindak rajin di dalam perjuangan. Mari kita lihat, buka di dalam Alkitab kita, di dalam 1 Korintus pasal 15. Buka Alkitab Anda, 1 Korintus pasal 15 ayat 54 hingga ke 58. Sedia saudara, 1 Korintus pasal 15 ayat 54 hingga 58. Kalau sudah dapat, saya ajak saudara untuk baca sama-sama mulai dari ayat 54. 1 Korintus pasal 15 54, 1, 2, 3. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Ayat 57, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini kami mau berbicara mengenai dengan tindakan di dalam perjuangan yang rajin. Apakah perjuangan itu biar firman-Mu akan bekerja di dalam hati kami semua, supaya kami dapat berbicara, dapat mendengar dan menikmati serta memahami kebenaran firman-Mu, biar kami berjuang berdasarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, karena kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bertindak rajin di dalam perjuangan. Ada beberapa hal yang saya mau bawa kepada Anda, tapi kali ini saya mau tekankan hanya 2 kunci yang harus kita pegang sebagai pejuang-pejuang dalam kemenangan. Yang pertama, berdiri teguh. Seorang pejuang perlu berdiri dengan teguh. Yang kedua, jangan goyah, sebab ada beberapa aspek yang kita dapat digoyahkan oleh dunia ini. Sebab itu 2 kunci ini kita harus pegang untuk bertindak rajin di dalam perjuangan. Nah, kalau kita baca dalam firman Tuhan yang telah kita baca sebentar tadi, kita renungkan, Yesus sudah menyelesaikan bagiannya. Apakah bagian yang Yesus telah selesaikan, saudara? Yesus telah menyelesaikan bagiannya dengan memberi kemenangan kepada kita. Kemenangan atas maut. Nah, ada 2 jenis maut yang Yesus telah kalahkan. Yang pertama, yang sudah digenapi oleh kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, ialah kemenangan atas kematian, atas maut ruhani. Dikatakan oleh firman Tuhan di dalam bagian yang lain bahwa semua orang telah mati dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Apa artinya, saudara? Telah mati dan telah kehilangan kemuliaan Allah, telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kalau Efesus pasal yang kedua ayat 1 hingga 2 ialah mati oleh pelanggaran-pelanggaran dosa. Jadi semua orang terlibat mati di dalam kerohanian. Apa sebabnya? Sebab telah terpisah dari Allah. Tetapi oleh kematian dan kebangkitan Yesus, kira-kira lebih 2000 tahun yang lalu,
Yesus telah mengalahkan maut, perpisahan antara kita dengan Allah, dengan mendamaikan kita dengan Allah oleh darah Yesus. Jadi maut itu sudah dikalahkan oleh Yesus. Bagi orang yang percaya, mereka telah ada di dalam kemenangan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Sebab kemenangan itu bukan usaha kita, tetapi kemenangan itu kita peroleh karena kita percaya kepada Yesus yang telah mati bagi dosa kita, mengalahkan dosa dan telah hidup kembali untuk menghidupkan kita kembali, mengalahkan maut. Sebab perpisahan dengan Allah sudah dihancurkan dan kita telah dikembalikan dalam perdamaian dengan Allah. Ini maksudnya dalam 1 Korintus pasal 15 ini. Maut telah dikalahkan. Maut rohani dikalahkan bagi setiap orang yang percaya. Baru-baru ada pembaptisan. Saya tekankan bahwa baptisan itu bukan keselamatan dari air, tetapi keselamatan adalah orang yang sudah percaya Yesus lalu dibaptis, membuktikan bahwa dia mau bersekutu dengan kematian dan kebangkitan Yesus. Kenapa saya tekankan itu, saudara? Sebab untuk menjadi orang Kristen, dia harus mengalami kebangkitan, mengalami hidup di dalam pendamaian dengan Allah. Itulah sebenarnya yang kita perjuangkan hari ini. Tetapi apakah bagian kita? Ingat saudara, perjuangan kita bukan untuk supaya kita diselamatkan. Sebab kita diselamatkan bukan hasil usaha kita. Apapun usaha Anda itu bukan menyelamatkan Anda. Sebab semua manusia telah mati, kehilangan kemuliaan Allah. Anda dan saya sudah tidak ada lagi perjuangan yang bukan perjuangan kita yang ulinya kita selamat. Tidak, kita sudah diselamatkan sebab oleh iman kita kepada Yesus. Jadi apakah bagian kita yang kita perlu selesaikan dalam perjuangan? Ingat saudara, mari kita berjuang dengan berdiri teguh. Banyak orang Kristen telah lemah dan tidak lagi berdiri di dalam firman Tuhan dengan teguh. Kenapa saudara? Karena kita sekarang berjuang melawan COVID-19. Sebab itu banyak sudah orang menjadi lemah. Mereka mulai tidak teguh lagi. Sebab oleh COVID-19 ini banyak nyawa telah melayang. Oleh COVID-19 ini banyak orang kehilangan keluarga, banyak orang kehilangan puncak pendapatan, banyak orang kehilangan di dalam masa depan, banyak orang kehilangan kedudukan dan juga kehilangan ekonomi dan sebagainya. Sebab itu banyak orang tidak lagi bertahan untuk berdiri teguh. Tetapi firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-9, dia menyukung bahwa dia tahu bahwa iblis akan melawan apa bentuk saja. Dia akan menelan orang percaya. Tetapi ingat saudara, firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus 5 ayat 9, lawanlah iblis dengan iman. Kita tidak bisa melawan COVID-19 dengan usaha manusia semata-mata. Ya, kita memang berjuang melawannya. Ikutilah SOP yang telah kerajaan tetapkan untuk kita. Ikuti itu. Tetapi ingat saudaraku yang kekasih, sambil kita mengikuti semua SOP itu, ingat bahwa kita tidak mampu melawannya kalau kita tidak melawan dengan iman. Jadi kita perlu melawan dengan iman. Ini saranan firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 9. Teguh. Perkataan teguh di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ini, perkataan teguh dalam bahasa asli Alkitab, bahasa Yunani, ialah teguh diambil dari perkataan isterior, yang berarti isterior dari kata dasarnya isterios. Isterios ialah dari kata dari perkataan ini dapat disimpulkan bahwa orang yang teguh ialah orang yang keras, tidak akan mudah jatuh. Orang yang kuat dan orang yang teguh. Itu artinya serius. Dia kuat, keras dan teguh. Jadi orang Kristen perlu kuat untuk berdiri.
keras kakinya dengan firman Tuhan untuk berdiri. Dia teguh karena dia mempunyai iman, keyakinan akan kemenangan yang telah Tuhan Yesus laksanakan. Ini bagian kita. Lakukan saudara. Kita harus berdiri teguh. Kita perlu kuat, kita perlu teguh di dalam kita berdiri melawan segala yang telah kita hadapi hari ini. Khususnya COVID-19. Iblis ketawa apabila kita goyah, kita akan kalah, kita akan jatuh. Iblis akan ketawa kalau kita akan kalah di dalam perjuangan. Ini perjuangan kita. Perjuangkan bahwa di dalam Yesus sudah ada kemenangan dan kehidupan. Di dalam Yesus telah mengalahkan maut rohani. Kita pasti ada kemenangan dan ada hubungan dengan Allah Bapa kita yang ada di surga. Perjuangan kita perlu jangan goyah, saudara. Mungkin hari ini banyak orang yang sudah goyah karena kita sudah lama tidak akan berkumpul bersama di gereja yang saling menguatkan antara satu sama lain. Mungkin Anda sudah goyah. Kenapa? Sebab saudara sudah hilang persekutuan dengan keluarga atau keluarga Allah. Karena kita telah dihadkan, telah dibatasi oleh COVID-19. Tetapi firman Tuhan masih lagi memperingatkan kita, jangan goyah. Dalam perjuangan tidak boleh goyah, saudara. Jangan goyah. Satu pegangan para tentara atau semua ahli yang berjuang dalam keselamatan ialah mereka pegang sebelum titisan darah yang terakhir, berarti masih ada perjuangan. Itu secara manusia. Tetapi secara rohani kita bukan lagi titisan darah yang terakhir. Sebab kita tahu bahwa kita sudah menang. Jadi untuk apa kita masih goyah lagi? Goyah karena kita menduakan hati. Orang Kristen yang menduakan hati ialah mereka mudah goyah. Di saat berhadapan, di saat menghadapi segala tekanan dunia ini, saat menghadapi segala masalah ekonomi, masalah sakit penyakit, masalah kedudukan pekerjaan dan sebagainya, mulai goyah karena Anda menduakan hati. Percaya tidak? Percaya tidak. Itu artinya menduakan hati. Dalam bahasa aslinya, menduakan hati itu atau goyah itu diterjemahkan dari perkataan dipokos. Dipokos yang berarti dua pengertian. Dipokos dari kata goyah, yaitu dipokos diartikan dua kata-kata yang boleh disimpulkan ialah dipokos, orang itu ragu-ragu atau menduakan hati. Dalam firman Tuhan yang diterjemahkan hanya menerjemahkan menduakan hati, tetapi juga boleh juga diterjemahkan ragu-ragu dalam hatinya. Jadi orang Kristen menyebabkan dia goyah di dalam imannya, goyah di dalam kepercayaannya, menjadi orang yang percaya pada Yesus ialah karena ragu-ragu. Ragu-ragu begini, apakah Tuhan menolong saya saat saya sakit? Apakah Tuhan menolong saya saat saya kehilangan puncak pendapatan? Apakah Tuhan siap menolong saya di saat saya berhadapan dengan berbagai masalah? Ini ragu-ragu dan sama dengan menduakan hati. Apabila seseorang itu mulai menduakan hati, maka dia percaya atau tidak. Percaya atau tidak. Menduakan hati 50-50. Sebab itu orang Kristen tidak boleh goyah. Orang Kristen tidak boleh goyah. Kenapa kita tidak boleh goyah? Sebab kita sudah ada jaminan kemenangan. Yesus telah berjuang dengan pengorbanan untuk kemenangan bagi kita. Dia telah menyelamatkan kita, orang-orang percaya. Dia telah menghidupkan kita dari kematian. Kita sudah ada hubungan dengan Allah oleh darah Yesus. Ini bagian yang sudah Yesus perjuangkan. Jangan sia-siakan perjuangan Yesus. Mari kita lakukan, laksanakan perjuangan bagian kita. Bagian kita ialah
kita harus berjuang untuk berdiri teguh dan tetap di dalam Yesus dengan tidak dikuasai oleh menduakan hati. Jangan goyah. Perjuangan kita tidak sia-sia. Ingat saudara, perjuangan kita tidak sia-sia. Di dalam ayat yang ke-58 1 Korintus pasal 15. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ingat saudaraku yang kekasih, Yesus telah mengalahkan maut rohani dan akan menggenapinya untuk mengalahkan maut jasmani. Sekarang kita masih lagi melalui kematian jasmani. Meskipun kita sudah tidak ada kematian rohani bagi orang percaya, tapi kematian jasmani masih ada. Tetapi di masa akan datang, Yesus akan datang. Dia akan mengubah kemah hidup kita, yaitu tubuh kita. Dengan sekelip mata, tubuh kita akan diubah menjadi kemah yang tidak akan berubah dan tidak akan binasa lagi. Jadi maut jasmani sudah, yang kedua ialah maut rohani sudah digenapi, tapi maut jasmani Yesus akan datang dan akan menggenapinya. Disitulah kita hidup untuk selama-lamanya dengan tidak ada kematian lagi. Saudaraku, mari kita perjuangkan hidup untuk selama-lama ini di dalam Yesus. Yang penting berjuanglah dengan giat selalu, dengan tidak digoyahkan oleh dunia ini, baik ajaran dunia ini maupun masalah-masalah di dalam dunia. Saudara, itu sementara, tapi untuk hidup selama-lamanya Yesus sudah melaksanakannya. Mari kita berdiri untuk berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa, mengucap syukur segala kebaikan-Mu. Biar saat ini Engkau meneguhkan kami, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biar firman-Mu terus berbicara di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan sambut firman-Mu. Amin. Sekian, Tuhan berkati. Kita masuk di dalam menyambutkan firman Tuhan dan kita memberi yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita angkat pujiannya, Kau yang terindah. Setiamu kepadaku, Kau yang termanis, di dalam hidup ini. Ku cinta Kau, ku cinta Kau lebih dari segalanya, agung dan besar, penuh kemuliaan. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu
kita masih lagi mendoakan supaya Tuhan campur tangan di dalam perjuangan melawan COVID-19 ini. Kita percaya bahwa Tuhan itulah yang berkuasa dan mampu menyelesaikannya. Yang kedua, doakan untuk kedudukan politik di negara kita, supaya Tuhan campur tangan untuk Perdana Menteri yang baru, seterusnya kabinet baru yang akan diumumkan nanti. Biar Tuhan campur tangan bagi pihak istana dan juga parlemen untuk menentukannya. Kita juga berdoa untuk semua keluarga kita, jemaat yang kita layani, baik yang ada di Tawayari ini, di Sandaun, di Sinduron, atau di mana saja yang sekarang ini sakit, supaya Tuhan akan menyembuhkan mereka. Kita juga berdoa untuk semua ekonomi jemaat kita, baik Sinduron, Tawayari, ataupun di Sandaun, atau di mana saja, supaya Tuhan turut campur tangan. Kita juga mendoakan untuk Ilni yang melayani di Lion, sebab di Lion pun ada juga yang positif. Jadi biar Tuhan akan turut campur tangan. Oke, kita berdoa. Jangan lupa persembahan persepuluhan yang sebentar tadi kita telah persembahkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini karena mengingati segala kebaikan dan kebesaran-Mu. Kuasa-Mu luar biasa. Engkaulah Tuhan Yesus yang berkuasa di surga dan di bumi. Saat ini layakkan kami menaikkan beberapa bahan doa ini di dalam keluhan kami secara jasmani, tetapi kami yakin secara rohani di dalam Yesus. Segala sesuatu yang kami rasa bahwa kami tidak mampu, Tuhan ada kemampuan yang luar biasa. Kami berdoa kiranya Tuhan campur tangan untuk menghentikan penularan COVID-19 ini. Bahkan sembuhkanlah mereka yang ada di ICU, ada di hospital, ada di rumah, dan biar mereka bebas dari COVID-19 ini. Dan cegahlah dan elakkan semua jemaat Gereja Baptis Tawayari, Gereja Baptis Sinduron dan Sandaun, dan semua jemaat kami yang berada di mana saja. Elakkan daripada COVID-19 dan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Selamatkanlah umat-Mu, bukan saja umat di baptis ini, tapi seluruh dunia, biar semua orang percaya akan terhindar dan mereka menjadi cahaya, saksi kepada banyak orang di dunia ini bahwa hanya Yesus mampu menghentikan dan menyelamatkan umatnya dari COVID-19. Kami berdoa Bapa, semua jemaat yang kami layani yang sedang sakit saat ini, baik yang ada di Sinduron, di Sandaun, di mana saja berada, di Tawayari ini, Tuhan kami sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Tetapi biar Tuhan Yesus bekerja, biar Tuhan Yesus dimuliakan, ditinggikan, dan biar Tuhan Yesus disebar luaskan bahwa hanya Tuhan Yesus yang mampu menyelamatkan dan menyembuhkan semua orang yang percaya daripada penyakit. Terima kasih Bapak karena Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Engkau selalu memperhatikan kami. Biar semua orang yang sakit sembuh oleh darah Yesus dan mereka memuliakan Engkau. Kami berdoa untuk Elni yang melayani di Lion karena Tuhan terus menghindarkan dia dari COVID-19. Dan Engkau beri kekuatan untuk Elni dan Engkau memakai dia melayani di tempat itu dengan penuh kuasa dari kuasa Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Engkau akan terus memberkati dia dengan kesehatan, hikmat, dan kecukupan. Kami berdoa Bapa di surga untuk semua jemaat baptis di seluruh Sabah yang sekarang ini banyak jemaat yang sudah kena COVID dan positif. Kiranya Tuhan terus melepaskan dan berkati mereka dengan kesehatan. Sembuhkanlah mereka dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk semua ekonomi jemaat yang kami layani, ekonomi pastor-pastor di mana saja, dan biar Tuhan Engkau terus memberkati supaya kami akan terus bercahaya dan menjadi saksi kepada banyak orang, dan biar kami selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Saat ini Bapa di surga, kami berdoa untuk persembahan persepuluhan yang telah kami persembahkan hari ini. Kiranya Tuhan berkenan menerimanya untuk perbesarkan berita Injil Tuhan di seluruh dunia. Berkatilah setiap tangan yang telah mengulurkan persembahan ini dan persepuluhan ini.
supaya mereka terus mengucap syukur, supaya mereka terus dapat melibatkan diri di dalam membantu pelayanan Tuhan, dan kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Berkati pekerjaan mereka, berkati dalam usaha mereka, perniagaan mereka, kebun mereka, kesehatan dan kehidupan rohani dan jasmani mereka. Bagi mereka yang dalam kekurangan yang tidak dapat memberi, Tuhan berkati dengan kecukupan, dengan limpah, supaya mereka dapat menyokong pekerjaan Tuhan, melibatkan diri di dalam membantu pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Kami mohon kiranya Tuhan berkati sesuai dengan kehendak-Mu dan bukan kehendak kami. Kami bersyukur Engkau menyertai kebaktian ini dari mula, pertengahan sehingga akhir. Suraikan kami dengan penuh kasih karunia Allah dan dengan kekuatan baru. Di dalam nama Yesus kami tutup acara ini. Amin.